Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa wala. Amma ba'd. Allah Ta'ala wa bisya'ani sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidz, bapak-bapak jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita serta bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di hari yang ke-25 bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita selalu diberi kekuatan, kesehatan dan kesempatan oleh Allah untuk dapat mengisi hari-hari Ramadan ini dengan kebaikan-kebaikan, sehingga kita semua berharap menjadi hamba Allah yang benar-benar betul-betul mendapatkan apa yang telah Allah persiapkan di dalam suci Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kajian kita Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi fi ulumihi fi dharain amin. Wa qala ba'dul masyayikh, dan berkata sebagian para masyayikh, man lam yajma' qalbuhu 'ala al-haqiqati fasadat sholatuhu. Siapa orang yang tidak berkumpul hatinya ala al-haqiqah, terhadap kenyataan, fasadat sholatuhu, maka rusaklah sholatnya. Hatinya dengan kenyataan itu menyatu. Artinya dia tahu semua gerakan-gerakan yang dia lakukan. Jadi ketika takbiratul ihram, itu hatinya menyatu dengan hakikah. Hakikahnya dalam kenyataannya mengangkat tangan sambil dia menyadari bahwa ketika dia sholat, dia mengangkat tangan itu menandakan apa? Penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan dia mengucapkan Allahu Akbar, itu maksudnya adalah dia menyatakan bahwa tidak ada yang besar melainkan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang ada di alam raya ini semuanya kecil, tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada yang kita pikirkan, yang kita pikirkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada apapun yang dapat mengganggu pikiran kita. Tidak ada apapun yang dapat mengganggu kita, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu maksudnya mengumpulkan antara hati dengan kenyataan. Yang dimaksud dengan hakikah, bisa jadi hakikah kenyataan itu adalah kenyataan gerakan-gerakan sholat yang sebenarnya. Dan bisa jadi juga yang dimaksud dengan hakikat itu adalah sesuatu yang makna daripada gerakan-gerakan yang dia lakukan. Sambil dia menyadari kelemahannya, bahwa ketika dia meletakkan kedua tangannya di perutnya, di situ dia menyadari bahwa ini menjalankan apa yang Rasulullah sunnahkan, bahwa ini adalah sunnah Rasulullah yang menjalankan itu. Sambil dia menyadari bahwa ternyata ketika sedang itu sambil berdiri itu dia membayangkan betapa dia berada di dalam kuburan. Karena orang yang mati itu semua hampir itu disedekapkan dia, lalu diikat, dibungkus dengan apa? Dengan kain kafan. Inilah keadaan yang sebenarnya yang akan dia alami ke depan. Dia selalu tidak bisa berdaya, tangannya diikat. Nah, dia harus menyandarkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, betapa nanti ketika di luar pun, ketika dia sudah selesai sholat pun dia semua ini menandakan bahwa tangan yang bisa berbuat apapun di hadapan Allah itu tidak
tidak berdaya. Nah itu yang dimaksud dengan hakikat dia menyadari itu. Jadi ketika dia sholat dia pikirkan hal-hal yang seperti itu. Ya, bukan mikirin yang lain. Ya, mikirin utang lah, nah, mikirin lebaran lah. Lebaran bukan dipikirin dia jadi. Nah, jadi jangan dipikirin 10 atau 11. Ya, nah yang jelas tanggal 9 kajian tanggal 9 ya, itu diimbang rupiahnya ya, karena nanti lebarannya tanggal pengen 10 ya. Muhammadiyah itu tanggal 10 nah pastikan kalau dia ya 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 hari apapun ya kita ikuti keputusannya ya, semoga itu yang terbaik untuk kita. Nah jadi akhirnya madhabnya cuma angkot penuh adalah jika ketika sholat ya orang itu tidak bisa mengumpulkan antara hatinya dengan kenyataan ya maka fasadat sholatnya itu rusak. Artinya sholatnya rusak, sholatnya tidak dapat mempengaruhi ya tidak dapat mempengaruhi perilakunya. Sholat yang kemarin kita bayangkan kata Ibnu Ghazali membuat robot, membuat orang ya orangnya kagak sempurna, robotnya nggak bagus, bahkan barang yang udah dia ciptakan dan itu reject ya bahasa kemarin Ibnu Ghazali dilemparin ke mukanya tuh sholatnya gitu. Ya sehingga akhirnya ya sholatnya tidak memiliki pengaruh ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam Rasulullah bersabda fil jannati nahrun, di surga akan ada apa? Sungai. Yuqalu lahu al-afyah, namanya sungai Afyah. Fi jawari, di situ ada jawari, ada bidadari. Ya. Banyak bidadari di dalam. Ya. Khalaqahumullahu minas za'faran. Allah menciptakan mereka, bidadari ini diciptakan oleh Allah dari za'faran. Berarti wangi ya, minyak za'faran. Ya. Berarti wangi itu mengalir ya. Akan ada baunya bisa. Wangi juga. Wangi terus. Ya. Ya la'abna bidurri wal yaqut. Ya. Bidadari ini ya bermain dengan mutiara dan permata. Ya. Berarti kan memang menunjukkan keagungan, kecantikan. Ya. Jadi yang dimaininnya mutiara sama permata. Ya. Karena saking saking kaya, saking cakepnya. Cemen. Ya. Nah, mereka yusabbihullah bisab'ina alfa mudhatin. Ya. Bidadari ini bertasbih kepada Allah ya dengan 70 bahasa, 70.000 bahasa. Ya. Ada bahasa Jepang, ada bahasa apa itu? 70.000 tuh. Bisa tanggungan ya. Semua bahasa bertasbih kepada Allah. Ya. Karena makna tasbih itu bukan hanya subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ya. Tapi yang dimaksud tasbih itu lebih kepada mensucikan, membersihkan Allah dari berbagai macam kekurangan. Itu makna tasbih. Sehingga akhirnya kita tidak hanya memahami makna tasbih itu harus mengatakan subhanallah. Ya, tapi makna tasbih itu lebih kepada kita membersihkan Allah dari berbagai macam kekurangan. Itu namanya tasbih, mensucikan, ya, membersihkan Allah. Sehingga ketika perilaku kita, ya, misalnya lebih mengedepankan uang ketimbang Allah, maka itu sama dengan kita tidak bertasbih kepada Allah. Ya, ketika kita lebih mementingkan orang daripada Allah, itu sama dengan kita tidak bertasbih kepada Allah. Maka ketika malam hari orang melakukan tahajud, nggak ada orang lain di situ, nggak ada yang melihat dia,
Maka disitulah tasbih yang sebenarnya. Ya, nggak ada yang nonton, nggak ada yang lihat. Ya, tapi cuma sekarang mana lebih baik ya? Selfie. Aduh, tahajud dulu yuk. Nanti kalau dipanggil pimpinan tidak wah udah ada aja. Yes, ya. Jadi artinya tasbih itu tidak mengkotori Allah dengan berbagai macam kekurangan. Allah selalu perfect di matanya. Ya, itu tasbih. Ya. Sehingga akhirnya ya, dengan berbagai macam bahasa diucapkan, ya, mensucikan Allah. Ya. Sehingga ketika dibilang ayat Al-Quran, yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua yang ada di langit dan di bumi itu bertasbih kepada Allah. Bukan berarti mereka hanya saja mengucapkan subhanallah, tidak hanya subhanallah. Ya, tapi perilaku mereka, ketumbuhan yang meniupkan menghembuskan angin, ya, yang bergoyang ketika dihembus oleh angin itu adalah menandakan bahwa ada yang menggerakkan mereka. Ya, pertumbuhan mereka, ya, dari sejak hamba, sejak benih, ya, ketika benih itu dia tumbuh berkembang, pertumbuhan mereka itu menandakan tasbih, menandakan kesucian dan kebersihan Allah dari berbagai macam kekurangan. Ya, maka tasbih itu sampai ada sampai 70.000, ya, sampai dengan 70.000 bahasa. Aswatuhunna atyabu min sauti Daud alaihi salam. Suara mereka, ya, ini cerita Jawari tadi, cerita bidadari, ya. Jadi jangan takut, ya, di dunia bininya atur. Bukan heran banyak, ya. 40. Iya. Nanti Ya. kuat Pak. Nah, kuat ya, normal. Di sini mah romannya. Ya, belum musek, atau belum musek. Ya, atau ya, atau belum musek. Nggak ada. Jadi udah nggak ada kecemburuan, nggak ada. Ya, mereka sudah tidak cemburu lagi. Oke, aswatuhunna atyatu min sauti Daud alaihi salam. Suara mereka itu lebih merdu, ya, daripada suara Nabi Daud. Ya. Nabi Daud itu terkenal nabi yang memiliki keistimewaan suaranya itu merdu, ya. Suaranya terdengar hingga bermil-mil. Ya. Jadi kalau sekarang, ya, itu nggak pakai pemakai, suaranya kedengeran kemana-mana. Wes, luar biasa. Ya, jadi sambil nggak pakai mic, tapi suaranya enak, ya, nggak bikin telinga pegal. Ya, itu makanya Zabur itu isinya adalah nyanyian-nyanyian. Kenapa dikatakan Nabi Daud itu, ya, kayak kita bersenandung dengan salawat-salawat. Ya, makanya hebatnya umat Nabi Muhammad itu menggabungkan, ya, seluruh ajaran-ajaran Nabi-Nabi sebelumnya. Ya, maka di kita ini, ya, sekarang banyak senandung, banyak sholawat, ya, nasyid, ya, itu ya kurang lebih, ya, dengan Nabi Daud nggak beda, ya. Meskipun memang ya bedanya kalau Nabi Daud wahyu namanya, ya, sekali kalau kita ya ini hasil ilham, ya, artinya sesuatu yang didapat oleh para aulia, para kekasih Allah, ya, ketika mereka mengingat Allah lalu keluarlah ungkapan-ungkapan cinta, ya, yang mereka keluarkan, ya. Jadi suara mereka itu suara siapa? Suara bidadari nanti, ya, lebih merdu daripada Nabi Daud, ya. Wa yaquluna, mereka mengatakan, ya, si bidadari ini bilang, nahnu liman shalla salatahu bil khusyu'. Ya,
Kata mereka, kami itu hanya untuk orang yang melaksanakan sholatnya dengan khusyuk. Ya. Wal hudur menghadirkan Allah. Ya. Jadi berupaya sekuat tenaga untuk menghadirkan Allah di dalam sholat. Ya. Bagaimana? Yaitu diantaranya adalah, ya, ini salah satu diantara makna yang dijelaskan oleh para mufassir, ya. Kenapa salah satu diantara kewajiban kita untuk membaca surat Al-Fatihah dikarenakan maknanya yang luar biasa, yang meliput berbagai macam hal yang ada di dalam Al-Quran. Ya. Terlebih ketika sampai kepada ayat yang kelima surat Al-Fatihah. Ya. Di sana ayatnya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Salah satu di antara rahasia kenapa Allah menyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Sebelumnya ayat-ayat yang sebelumnya itu bismillah, sebelumnya adalah alhamdulillah, ar-rahman, malik, lalu sekarang iyyaka. Kenapa Allah mengajarkan iyyaka? Kata ulama, dibilang ada makna tersirat, ada balaghah, ya, kajian sastra, bahwa perpindahan kata ganti dari kata ganti ketiga menjadi kata ganti kedua, ya, dari di sana bilangnya alhamdulillah, bilangnya bismillah, menyebut nama Allah. Nah, itu adalah kata ganti ketiga. Ya. Lalu di sini sekarang iya kan hanya kepada, berarti berubah menjadi kata ganti kedua. Kamu. Kalau dia kata ganti ketiga itu, ya, adalah sesuatu atau orangnya nggak ada di depan mata. Ketika kita bilang dia, maka dia itu orangnya nggak ada di depan kita. Ya. Tapi ketika kita bilang kamu, maka kamu itu ada di hadapan. Ya. Nah, maka sudah seyogianya ketika orang masuk membaca ayat kelima surat Al-Fatihah, itu dia harus menyatakan bahwa ya Allah, Engkau ada di hadapanku dan aku hanya menyembahmu. Dan aku hanya minta pertolongan kepada Engkau ada di hadapan itu istighfar, ya, berupaya untuk menghadirkan. Itu yang disebut oleh ulama dengan istilah ada muraqabah, ada pengawasan bahwa Allah selalu ada di hadapan kita. Ya. Nah, maka ketika sholat diupayakan untuk duduk, ya, menghadirkan Allah. Ya. Nah, belum lagi kemarin kita bahas juga ketika tasyahud akhir atau tasyahud awal. Ya, kita nyatakan at-tahiyyatu mubarakatus shalawatu thayyibatu lillah. Ya. Nah, kita menghormati Allah. Nah, Allahnya seolah-olah tidak ada di hadapan kita. Tapi ketika kita nyatakan assalamu alaika, nah, itu berarti ada di hadapan. Wahai Rasulullah, engkau ada di hadapanku, engkau melihat saya sholat. Makanya kemarin akhirnya sholatnya ke rumah, nah, dilihatin sama siapa? Jadi kakak, lah orang dilihatin, kan? Kita kan pakai dilihatin, serius jadinya. Orang dilihatin. Kita kenapa sholat itu bergerak sama melihat sini, kenapa kita nguap, kenapa kita ngantuk? Itu karena kita nggak merasa diawasi. Kalau kita merasa diawasi, itu hilang semua yang namanya ngantuk lah, yang capek lah, yang apa hilang. Apalagi yang melihatnya adalah kekasih. Wah, itu kalau udah lihat kekasih kita, udah orang capeknya bisa. Baru-baru semua dicubit dia orang rasa, bukan? Ya, lagi, ya. Nah itu
yang dimaksud dengan hulu. Ini yang dimaksud dengan istiqomah, berupaya untuk hadirkan, sehingga akhirnya nanti akan lahirlah hulu, ya, kehadiran. Ya. Bukankah kita nyatakan, Allah menyatakan dalam Al-Quran, ya, nahnu aqrabu ilaikum min hablil warid. Ya, kata Allah, kami lebih dekat kepadamu daripada urat nadi. Ya, itu bisa kita bayangkan. Belum lagi dalam hadis dibilang kata Allah, Allah itu, ya, baina apa antara di antara hati manusia, yahulu bainal mar'i wa qalbi. Allah itu berada di tengah-tengah antara hati dengan orangnya, antara kita dengan hati kita. Allah di tengah-tengah situ. Ya, sehingga Allah akan sangat mudah untuk membolak-balikkan hati kita. Ya, karena kan sayap itu nggak bisa dipaksain. Ya, Sayap, nggak bisa semua. cinta, Ya, jadi Allah itu ada di antara hati dan diri kita. Ya, disitulah kekuasaan Allah untuk membolak-balikkan hati. Ya, nah itu jadi artinya Allah itu sudah dekat dengan kita. Hanya sekarang kenapa kita merasa nggak pernah merasakan kehadiran Allah? Ya, lagi dikatakan apa? Kotor, ya, hatinya yang banyak bintik kita, sehingga tidak merasakan adanya kehadiran Allah. Yang kita bilang kemarin nggak berbohong. Ya, kalau kita lagi jatuh cinta mah ada apa begitu ada. yes. Ya, itulah makanya dibilang ketika orang sudah jatuh cinta, orang sudah asyik, ya, mencintai Allah, selalu rindu kepada Allah, maka yang hadir adalah Allah selalu ada. Semua yang dilihat adalah Allah. Iya, yes, ya. Kita melihat apa langsung ingat tentang kekasih kita. Ya, diajak makan sama orang ingatin bininya. Gitu. Ini tuh ya nih. Iya. Jadi pesan ini tapi kagak dimakan. Gitu. Buat bininya. Kenapa ya? Lah iya makanya. Ini artinya gambaran bahwa seharusnya orang kalau cinta sama Allah punya kayak begini. Minta dulu kita mau. Yes. Ya. Nah, jadi artinya Allah itu lebih dekat ya dengan kita, ya, daripada urat nadi. Allah berada di antara hati dan diri kita, ya, sehingga Allah lebih tahu apa yang ada dalam hati kita, ya. Maka doa Nabi Isa adalah anta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Engkau lebih tahu apa yang ada dalam hatiku, ya, dan aku nggak tahu apa yang ada dalam hatimu, ya. Bahkan aku sendiri nggak ngerti apa yang aku mau. Itu sering terjadi. Ya, dalam kehidupan kita sehari-hari itu kita nggak ngerti mau ngapain, apa yang mau kita kerjain, kita kebingungan. Maka Nabi Isa bilang antara ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Engkau lebih tahu apa yang ada dalam hatimu. Ya. Maka itulah ulama itu hebatnya para wali itu yang dibilang oleh bahasa kita ke orang Sunda bilang seucap, senyata. Gitu. Kalau dia udah ada keinginan jadi, gitu. Ya. Nah itulah yang dimaksud nanti kalau kita sudah berada di surga itu begitu kok modelnya. Ya. Jadi nggak ada sesuatu yang ketika kita berada di surga nggak perlu mengucap. Semua yang berpikiran langsung ada. Ya. Jangan nanti di akhirat di dunia itu begitu. Kita sering mengalami itu, hanya saja mungkin kita nggak sadar. Ada sesuatu yang kita inginkan. Kalau Allah minta, iya. Ya kita nggak pakai ngomong, kita tahu kan. Udah lama kalau makan bulan jadi kayak makan bulan enak ini kayak ada yang nganterin. Itu udah mengucap itu. Ya, nah itu di dunia apalagi di itu artinya banyak yang terjadi hanya kadang kita
Nah maka orang yang sholat itu ya diupayakan untuk khusyuk dan untuk khudu. Ternyata pahalanya atau kebaikan yang akan dia dapat itu akan mendapatkan siapa tadi? Oh bidadari. Bidadari bukan kaleng-kaleng ya. Nah, fayaqulullah ta'ala, lalu Allah berkata, kata Allah, la uskinannahu dari, ya, aku akan menempatkan dia, ya, para jawari tadi, para apa namanya, bidadari tadi, ya, di tempatku kata Allah, wala aj'alannahu min zawwari, ya, dan aku akan menjadikan mereka termasuk orang-orang atau bidadari-bidadari yang selalu datang, ya. Jadi selalu datang ke situ. Jadi orang baik, ya ini pertanda orang baik itu akan mendatangkan kebaikan, ya. Syekh Abdul Qadir Isa itu dalam kitabnya Hakikatul Tasawuf, ya. Nah itu beliau cerita salah satu di antara ciri seorang mursyid, ya, itu kita bisa mengibaratkan orang itu seperti ada kupu-kupu, ada lalat, ya. Artinya ada bunga, ada sampah. Yang namanya kupu-kupu itu nggak akan pernah kedatangan sampah. Begitupun sebaliknya, yang namanya lalat meskipun tahu bahwa yang namanya bunga itu wangi, itu nggak bakal datengin bunga. Ya, jadi kalau kita ingin menciumkan, kita ingin bertemu dengan seorang mursyid, paling tidak kita bisa lihat siapa yang ada di sekitarnya, siapa yang datang kepada dia, orang yang minta, orang yang dekat dengan dia siapa aja. Itu gampang gitu. Caleg dulu yang datang. Ya. Nah begitu pun nanti akhirnya orang yang sering sholat, sholatnya baik, sholatnya bagus, maka akan mendatangkan orang-orang yang bagus. Di kita. Iya. Orang yang berada di sekitar kita pasti orang yang baik, bukan mungkin orang yang buruk. Rasulullah itu temannya baik semua. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Ya, nggak bergaul sama Abu Jahal, Abu Lahab, nggak dimusuhin. Ya, jadi artinya ketika orang itu sholat, maka nanti orang bidadari itu pada berhubung gitu. Makanya ada istilah begini, yang namanya permata dimanapun dia berada, dia pasti meskipun dia berada di dalam lumpur sekalipun, tetap dia sebagai nggak berubah. Iya, ya. Nah jadi kualitas itu betul-betul nyata, nggak bisa dimanipulasi, nggak bisa. Yang KW-KW pasti ketahuan nanti. Ya. Nah sholat begitu, ketika sholat itu betul-betul sungguh-sungguh, sholatnya khusyuk, sholatnya kudur, maka itu akan membawa dampak positif kepada lingkungan. Orang-orang yang akan bergabung, orang-orang yang akan datang, itu adalah pasti orang-orang baik. Ya, nah itu sudah dipastikan. Ya, itu hukum alamnya begitu. Gitu. Ya. Oke, waktunya dan diriwayatkan Allah Ta'ala bahwasanya Allah Ta'ala auha ila Musa alaihi salam, memberikan wahyu kepada Nabi Musa, ya Musa, wahai Nabi Musa, idza dzakarni fadhkurni, jika engkau mengingatku maka ingatlah aku, wa anta tantafidu a'dha'uka, dan kondisimu adalah bergetar, ya, a'dha'uka jasad,
Wa kun 'inda dzikri khashi'an mutma'innan. Dan jadilah ketika mengingatku itu dalam keadaan khusyuk dan dalam keadaan yang itminan, keadaan yang nyaman, keadaan yang damai. Ya. Wa idza dzakartani, jika engkau mengingatku, kata Allah, faj'al lisanaka min wara'i qalbik. Jadikanlah lisanmu itu di belakang hatimu. Artinya hati dulu yang zikir, baru lisan. Ya. Jadi lisan itu ingin menggambarkan apa yang ada di dalam hati. Maka tadi ketika mengingat Allah, ya, intafadha a'dhamuhu, tubuhnya itu bergetar. Ya. Kita kan coba bayangin ya, Benar-benar. pulang haji nggak sama bini itu, ya kan? Pulang haji pas sampai bandara lihat bininya tuh, itu langsung bergetaran itu. Udah kelihatan saya pakai bapak saya, ya. Saya mesti itu apa melihat bini itu belum kelihatan kan? Wah, apa baik kan? Gitu. Ya. Itu pulang umroh itu pas melihat bini itu kan, Belum sebentar. Jadi dari kan juga marah-marah dulu kan. Itu insya Allah benar itu. Coba tanya sama yang pengalaman dah, yang pernah ngalamin ini. Ya, itu gemetaran itu. Itu kayak padahal kan biasa aja itu, cuma kan saking rindunya, saking pokoknya semua mana. Banyak orang gandengan dulu. Itu artinya idza dzakartani fadhkurni wa a'tuka wa anta tantafidu a'tu. Jadi kita gemetaran itu ketika mengingat kekasih kita. Maka ayat Al-Qur'an itu ya apa? Wajilat qulubuhum itu. Innamal mu'minuna ayat itu. Allah surat Al-Anfal itu. Ada buku juga baca itu. Apa itu dari lihat alaihi ayat yang bisa ada di mana itu Pak? Ya itu apa bedanya? Jika terlihat alaihi ayat itu ada tuh apa itu? Ayatnya. Sadar. Itu idza tuliyat alaihim ayatun zadatuhum imanan. Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Gitu ya. Nah itu artinya orang yang beriman itu salah satu di antara indikatornya itu adalah jika disebut nama Allah wajilat qulubuhum, artinya itu gemetar. Ya. Jadi gemetar yang tadi itu yang tadi kita udah lama nggak ketemu bini gitu. Pas lihat itu gitu maksudnya. Bukan gemetaran takut ketemu polisi, bukan. Udah hilang. Iya. Pakai mobil lewat gini itu ketemu polisi kan. Air itu kan itu lain kan. Bukan ini bukan. Jadi gemeternya itu gemeter rindu, gemeter kangen, gemeter aja. Itu yang dibilang wajilan 10. Kalau disebut nama Allah itu langsung gitu. Ya.
Nah maka kata Allah kepada Nabi Musa, ya, wa kun 'inda dzikri khashi'an mutma'innan wa idza dzakartani faj'al lisanaka min wara'i qalbi. Ya. Jadi lisan kita itu berada di belakang hati. Artinya hati dulu yang ngomong. Sehingga akhirnya banyak ya lisan kita itu keluh, nggak bisa ngomong, nggak bisa ngucap. Ya, mau ngucap itu nggak bisa digambarkan apa yang kita rasakan dalam hati kita melalui lisan kita. Ya, sehingga nanti akhirnya para mulia itu ketika mereka membuat nasyid, membuat qasidah, ya, itu karena itu adalah ungkapan hati itu. Ya, semua ilham yang Allah kasih itu langsung muncul dalam mulutnya. Ya, yang kita sering baca, ya, itu seperti misalnya apa? Ya Rabbil Mustafa Bandil Maqasidana Waghfir lana Ramadan Ya wasi'an karami. Itu keluar itu karena itu ungkapan yang ada di dalam hati. Lepas. Yes. Ya. Dan itu kalau orang yang enggak rindu itu baca biasa aja. Wes. Zaman dulu juga zaman dulu nih, zaman sekarang kita nggak ada kayak gitu. Kirim-kiriman surat, nah, ya kan? Jadi kalau orang lain yang baca surat itu ketawa bacanya, ini lagu apa sih? Gitu. Tapi yang mengalami ketika baca itu, gemeteran itu. Dibaca lagi, diingetin lagi, dipelukin, diciumin itu. Pasti itu surat paling baca. Coba itu kan. Tapi itu buat pengalaman pun. Pengalaman sih. Ya karena pengalaman jadi ngerti kan. Nulis nama di koran gitu kan. Gue asal lihat koran itu kan udah. Tadi itu. Bos. Itu zaman kita doang, tapi zaman sekarang udah gak ada pecah, gak ada. Zaman sekarang udah gak ada. Ya karena zaman kita dulu begitu. Jadi diputusin 3 kali. Allah, ya. Jadi boleh tuh dikoleksi itu, gitu. Ya, itu benar-benar sakti itu suatu jangan sampai hilang, nggak boleh bohong. Gereng-gereng. Iya kan? Ngerasain. Allah, itu luar biasa sampai seperti itu. Nah itu maksudnya kalau kita ingat Allah itu yang diingat sini dulu lalu mulutnya ucap. Maka ketika orang baca Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika itu orang yang rindu tuh baca itu tuh, wah susah ngomongnya kayak. Bukan sakit itu bukan sakit sakitnya bukan sakit senang sakitnya. Itu langsung masya Allah kayak orang rindu. Gitu. Ya tapi kalau orang yang enggak ngalamin ya biasa aja. Malah dibilang ini orang stres. Masa seperti itu bisa terulang lagi nggak? Seharusnya itu adalah gambaran, ya, bahwa ternyata seharusnya bukan dengan makhluk kita kayak gitu. Harusnya kita dengan Allah kayak gitu. Dan itu mah apa ya? Yes, makanya cinta itu adalah anugerah. Jadi nggak bisa dipaksain.
Nggak bisa, nggak bisa. Makanya orang yang lalu di dalam cinta apapun itu, dia mau cinta kepada siapapun, ya, itu tetap dihormati oleh agama. Ya, karena itu adalah gambaran cinta yang sesungguhnya, itu yang benar begitu sebenarnya. Cuma kudunya cintanya bukan sama makhluk, tapi kudunya sama Allah, itu khususnya. Nah, jalanin aja, tapi lama-lama temen. Itu bukan belum cinta itu. Ya, itu orang yang dalam proses bagaimana untuk mencinta kan gitu. Apa ya, paksain dulu ya. Ya, perlu dipaksa. Tapi lama-lama temen ya. Kita makanya sholat paksain, sholat bagian malas-malas kayak dulu sholat. Ngaji Quran malas paksain, biar nanti kita senang baca Quran, itu maksudnya. Ya, zikir malas itu perlu dipaksa. Gitu. Lambat laun akan senang. Gitu. Ya. Nah itu maksudnya adalah tadi, ya, ketika kita mengingat Allah itu jangan di lisan dulu, tapi di hati dulu. Maka nanti lisan itu akan mengungkapkan, lisan itu akan mengungkapkan apa yang ada di dalam hati. Ya, 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 makanya gombal itu nanti kalau mulutnya normal, tapi kalau sudah hatinya udah nggak normal. Ya, makanya maaf saudara-saudara kita yang lihat qasidah-qasidah itu, karena dia tidak memakai hatinya, akhirnya kata dia gombal, musyrik, nggak boleh. Ya kan? Gimana coba? Ya Allah bimbing Mustafa, ya Allah, ya, dengan Rasulullah, ya, balik qasidah, dengan perantara Rasulullah sampaikanlah tujuan-tujuan kami. Artinya saya ingin tujuan-tujuan saya engkau realisasikan itu melalui perantara Rasul. Kan kalau dilihat maknanya seolah-olah kayak lah, kan Allah katanya dekat sama kamu, kenapa pakai perantara Rasul lagi, kan gitu. Nah, kenapa pakai perantara lagi, kan Allah dekat. Maka dibilang oleh mereka tidak. Tapi orang yang cinta enggak. Orang yang cinta dia tahu bahwa Rasulullah itu adalah gambaran kecintaan Allah terhadap makhluknya. Bahwa ketika kita mencintai Rasul sudah dipastikan Allah akan mencintai kita. Karena kita ini siapa? Mau masuk, mau kenal sama Allah tanpa Rasul nggak bisa. Maka kita masuk ke Allah itu menyebut-nyebut kekasih Allah, sehingga akhirnya berharap ketika kita cinta kepada kekasih Allah, Allah pun langsung mencintai kita. Bukankah kita sekarang ketika benar-benar itu butuh bawa-bawaan, kasih adiknya, kasih calon mertuanya, kan kalau udah jadi mau bodoh Agar terima kasih. udah jadi bodoh, udah dapat apa ya, selalu dapat. Rasul nggak begitu ya. Tidak akan nengok belakangnya. Oke, jadi kalau kita yang mampu cinta itu melihatnya kayak begini, tapi yang tidak mampu cinta, ya, mereka melihatnya malah benar itu ada ya. Apa ya? Itu kok didemenin terus sepi. Dan iya kan kata kita begitu, kayak orang kayak begitu jadi didemenin. Lah kan gitu. Enggak. Cinta Rabun itu tuh makanya rabun. iya, cinta itu enggak begitu. Hati mah. Ya, enggak bisa. Ya. Oke. Wa idza kunta baina yadayya faqul qiyamal 'abdid dalil. Nah, ini dia. Ya. Dan jika engkau berdiri di hadapanku, kata Allah, maka berdirilah dengan berdirinya seorang hamba yang dalil, seorang hamba yang rendah. Ya. Jadi makanya Allah paling senang dengan orang yang merasa rendah itu. Ya, tidak dengan kesombongan, tidak dengan kebesaran. Ya.
Kita kan kalau kita nih, ya, contohnya misalnya kita bos misalnya, ya, ada anak buah belakang bos itu koselnya bukan main itu, ya, kasarnya kita, ya, kita aja begitu, ya, itu sudah dipastikan. Maka Allah itu begitu kurang lebih bisa begitu. Ketika Allah yang maha besar, Allah yang maha hebat, lalu ada orang yang berdiri di hadapan Allah merasa dia hebat, merasa dia kuat, kira-kira bagaimana? Kata kita nggak ada adanya, kata kita nggak tahu diri, ya, kata kita ini orang gila, ya. Nah maka ketika sholat itu hadirkan bahwa diri kita ini lemah dan rendah di hadapan Allah. Maka berdirinya kita adalah berdiri orang yang lemah, berdiri orang yang tidak berdaya. Meskipun pakaiannya mahal, wanginya, itu tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Justru karena kerendahan itu dia kepingin di hadapan Allah itu bagus, dia kepingin baik karena kekurangan yang ada di dalam diri. Ya. Nah itu maksudnya. Wanajini biqaulin wajrin, ya, dan munajatlah kepadaku, berbisiklah kepadaku, mintalah kepadaku, ya, dengan hati yang wajar tadi, dengan hati yang gemetar, hati yang penuh dengan kerinduan, ya. Maka doanya itu adalah doa-doa yang membesarkan Allah, merendahkan dirinya, dia nggak mampu untuk melakukan apapun di hadapan Allah. Ya, maka kita oleh Rasul itu, ya, doa yang paling baik, ya, itu adalah kita berzikir dengan la haula wala quwwata illa billah. Itu adalah puncak kerendahan kita di hadapan Allah. Kita nggak mampu melakukan apapun tanpa ada kuasa dari Allah. Ya, walisanin shadiqin. Ya, akhirnya lisan, karena tadi bermula dari hati, akhirnya lisannya itu adalah lisan yang jujur, lisan yang benar, lisan yang sungguh-sungguh, ya, bukan gombal. Ya. Nah ini Allah mengajarin kepada Nabi Musa ya, gitu. Ya, jika ingat Allah maka ingatlah dengan khusyuk, dengan tenang. Maka ketika Allah nyatakan dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, ya. Ketahuilah, ya, bahwa dengan mengingat Allah hati akan tenang, hati akan damai. Ya, tidak ada apa yang ditakuti. Ya, tidak ada yang dikhawatirkan kan. Yang dikhawatirkan adalah Allah nggak melihat dia. Yang dikhawatirkan Allah jauh dari dia. Yang dikhawatirkan dia dicuekin sama Allah. Itu yang dikhawatirkan itu aja, bukan yang lain. Ya. Semua sudah diatur oleh Allah. Hanya dia menjaga bagaimana agar hubungan dia dengan Allah itu selalu baik, hubungan dengan Allah itu selalu bagus. Nah, itu yang dikhawatirkan. Ya, maka yang ada adalah ketakutan jauh dari Allah. Nah itu maksudnya. Ya. Waruya dan diriwayatkan Allah Taala auha ilaih, bahwa Allah mewahyukan kepada Nabi Musa. Masih terkait dengan Nabi Musa. Qul li'usati ummatika la yadhkuruni. Katakan kepada umatmu yang maksiat kepada Allah, ya, la yadhkuruni, ya, yang tidak mengingatku, fa inni alaitu, ya, sesungguhnya aku bersumpah kepada Allah, ala nafsi, untuk diriku, anna man dzakarani dzakartuhu, bahwa orang yang mengingatku maka aku akan mengingatnya. Fa idza dzakaruni dzakartuhum bil la'nati. Ya, jika mereka mengingatku maka aku akan mengingat mereka dengan laknat, dengan cacian. Ya. Jadi artinya orang yang melakukan maksiat di zaman Nabi Musa, ya, mereka ketika maksiat itu nggak ingat Allah, gitu. Ya. Tapi ketika kata Allah, saya bersumpah kalau ada orang yang mengingatku pasti aku akan mengingat dia.
Nggak mungkin enggak. Tapi orang yang melakukan maksiat ketika mengingat Allah, ya, nah di sini konteksnya adalah, ya, maka Allah akan mengingat mereka dengan laknatan, sama seperti iblis, ya. Iblis itu jangan dikira iblis tidak takut sama Allah. Iblis itu takut sama Allah, ya. Jadi nanti itu di akhirat, ya, ketika masuk ketika orang-orang yang melakukan maksiat itu mau masuk neraka, ya, kata orang-orang yang maksiat, ya Allah, saya ini masuk neraka ini melakukan kesalahan, melakukan dosa itu diajak sama iblis, ya. Tapi kata iblis apa? Ngajak-ngajak gue takut sama Allah, gue ngajak lu doang, yang ngelakuin pak lu kagak, katanya gitu. Gue pernah takut sama Allah bang. Gitu. Ya. Akhirnya kata Allah, ya, oke, aku akan siksa berlipat-lipat untuk kalian berdua, untuk iblisnya disiksa dan orang itu disiksa berlipat-lipat. Ya. Jadi artinya kita iblis itu sebetulnya takut sama Allah, dikarenakan kesombongannya kepada Adam. Ya. Itulah yang akhirnya membutakan dia dari Allah. Ya. Kalau iblis ya. Jadi dia berkata takut, dan tujuan dia, ya, mengajak anak cucu Adam yang masuk neraka itu biar dia bilang, tuh lihat tuh anak cucu Adam bakal beres tuh. Sedih juga dia. Ya, padahal dia sendiri bahasanya ya. Jadi kita bisa jadi bahkan nauzubillah min dzalik, kita lebih berani daripada iblis kepada Allah. Karena iblis itu sudah melihat kebesaran dan kekuasaan Allah yang sesungguhnya, sedangkan kita nggak pernah tahu, sering tertipu, ya, nggak kerasa di dalam diri kita Allah itu sebesar apa dan bagaimana. Ya, kita kalau lagi kesusahan itu coba, ya, duit susah, makan susah, makan serba susah. Ada orang yang datang nolongin kita, udah kayak kita mau. Ingatnya yang nolongin kita, lupa apa yang ngasih. Ya, udah yang kita dewa-dewa ini yang nolongin kita. Kalau nggak ada dia yang betul, ya. Begitu pun yang nolongin kita sama, yang nolongin kita nggak sadar, nggak mau nganterin, ya, nggak mau bilang saya ini digerakkan oleh Allah, jangan terima kasih ke saya, terima kasih ke Allah. Saya juga karena Allah menggerakkan saya. Ini kakak, iya, bilang orang-orang kalau nggak ada gua nggak jadi dia itu, sama aja. 11-12 yang nolongin yang ditolongin amalnya setan semua. Ya, nah ini sering tertipu kita dalam kehidupan nyata. Setan kan iblis juga. Ya, yes. Padahal itu cuma bukan artinya sedikit tuh udah ketemu ya, gitu. Ya, nah itu itu orang yang tadi, ya. Jadi artinya manusia itu bisa jadi lebih buruk daripada iblis karena nggak tahu kebesaran Allah. Makanya kalau kita ingat firman Allah, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Ya. Orang yang berada di kerak neraka yang terbawah adalah orang munafik. Bukan iblis. Ya. Gitu. Kita wahada fi asil ghairi ghafirin fi dzikri. Ya, dan ini adalah pada orang yang maksiat, ya, yang tidak lalai dalam ingat kepada Allah. Fa kaifa idza ijtama'atil ghaflatu wal 'isyan? Bagaimana jika berkumpul antara ghaflah, antara kelalaian dengan kemaksiatan? Jadi kalau orang yang suka maksiat, ya,
ketika dia sudah maksiat selesai, ini di zaman Nabi Musa, ya. Lalu dia ingat Allah, kata Allah, Allah melaknat dia, lo pakai datang gua sekarang, kasarnya gitu. Kemarin mana aja lo maksiat, kok berani banget sekarang datang ke gua, seolah kayak gitu, ya. Nah kalau orang yang tadinya maksiat terus ingat Allah, Allah melaknat dia, apalagi seandainya dia sudah maksiat, orang ingat-ingat bisa, ya. Ingat aja masih diomelin, apalagi kagak ingat, pasti lebih diomelin lagi, gitu ya. Nah ini bisa kan Nabi Musa, ya, seolah-olah ya Imam Ghazali ini juga bahwa umat Nabi Musa itu Allah lumayan ketat sebegitunya. Makanya kalau kita ingat syariat Nabi Musa itu diantaranya adalah wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum bittikhadhikum ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Ya. Jadi syariat Nabi Musa itu kalau ada orang zalim lalu dia ingin taubat ke Allah, maka cara taubatnya bunuh diri. Ya, itu syariat Nabi Musa. Baru diterima taubatnya kalau dia membunuh diri. Dalam tafsir Jalalain itu ditafsirkan bukan membunuh diri sendiri kayak anak kiri itu, ya. Tapi di tafsir Jalalain itu ditafsirkan ada al-bojo yang membunuh dia, yang mematikan dia. Jadi akhirnya taubatnya itu diterima kalau dia sampai mati. Itu syariat Nabi Musa. Nah, kita bukan Yesus Pak. Jadi misalnya dia zina, lalu dia kepingin taubat, itu taubatnya diterima kalau dia bunuh diri. Iya. Nah sekarang zaman Nabi Muhammad, ya, tinggal datang kemarin yang kita bilang taubat kita ingat kesalahan kita nggak mengulangi lagi kesalahan. Udah sini. Ini paling disayang ya. Paling disayang bisa. Gak ada duanya bagi Nabi Muhammad. Bukan baterai yang menjadi sayang. Luar biasa dan banyak. Sampai. Iya. Kenapa bisa begitu? Nah, kata Rasulullah Muhammad SAW. Jadi yang dilihat bukan kita, yang dilihat pimpinan kita. Bocahnya, Ya, bapaknya. lagi bocahnya maaf gua. Bapaknya yang dilihat. Lah orang terima bisa. Ya. Makanya akhirnya ya tadi itu lahirlah tadi ujian kepada Rasulullah kayak gitu. Kita makanya enak banget, bahkan ada kisah itu yang mengisahkan Nabi Musa katanya seandainya ya, dia disuruh milih antara menjadi nabi atau menjadi umat Nabi Muhammad, maka dia akan pilih untuk menjadi umat Nabi Muhammad. Ya. Kalau seandainya boleh pilih kata Nabi Musa, saya pilih jadi umat Nabi Muhammad ketimbang menjadi nabi. Padahal Nabi Musa itu termasuk ulul azmi. Ya, Nabi Musa itu termasuk orang atau nabi yang diberi kelebihan oleh Allah, bisa bicara dengan Allah secara langsung. Ya, tapi ternyata kalau disuruh pilih katanya saya lebih pilih jadi umat Nabi Muhammad. Luar biasa kan? Karena yang udah dari zaman dia belum mau ya. Keistimewaan Nabi Muhammad itu sampai sebegitunya. Ya, nah, kita makanya ketika jadi umatnya jangan sia-siakan. Ya, orang-orang pada pengen kita malah hari yang lain. Ya, nah jangan. Makanya kita upayakan ya untuk sholawat kepada Rasulullah itu ya nyawa ya continue selalu kita sisihkan waktu kita untuk bersolawat. Paling tidak kita targetin misalnya satu hari 5 kali. Ya, paling minim subuh sama habis asar. Sholawatan 100 syukur-syukur ditambahin lagi. Ya,
Saya bagus sholat, ya paling minim 33 misalnya, ya. Nah itu ngapain sih? Ya itu tadi, ya. Entar lama-lama demen, ya. Karena belum demen, iya. Cuma paksain untuk demen lama-lama, ya. Ya, nah itu maksudnya. Nah, mobil khusus sekarang nih udah tinggal berapa hari lagi nih, ya. Paling lama 5 hari. 25, 26, 27, 28, 29 5 hari, ya gitu. Itu paling minim, ya. Banyakin sholat, ya, sambil jalan, sambil kerja, ya. Itu kita sholat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam, ya. Mudah-mudahan ya kajian kita ini tadi mengingat Allah, ya, dalam sholat khususnya, ya. Nah itu jangan sampai kita terlewatkan kebaikan-kebaikan, ya. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita untuk selalu berada di jalannya, ya, dan kita semakin baik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa alhamdulillah wallahu a'lam. Allahumma hamna bil Qur'an